Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN 1 Balongsari Bapak Muhammad Sa'roni SPDSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Balongsari beserta stafnya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul belajar bersama dalam acara diseminasi, refleksi dan evaluasi dalam budaya positif di SDN 1 Balongsari dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, marilah kita aturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pertama marilah kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu membaca sholawat Narya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, monggo membaca sholawat Narya bersama agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Ibu
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Balangsari kepada Bapak Muhammad Sarmani. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN 1 Balangsari, marilah untuk mengawali kegiatan pagi hari ini tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan atau keberkahan kepada kita semuanya dengan rasa syukur yang kita lontarkan tadi. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita mengikuti kegiatan yaitu desiminasi untuk guru penggerak Bu Anabila Fikriah SPD. Pada kesempatan siang hari ini kita diminta bareng-bareng untuk mengikuti kegiatannya. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini mari kita bareng-bareng nanti mengikuti apa arahan atau permintaan yang diinginkan Bu Nabil. Untuk yang disampaikan di depan ini sudah ada modul 1.4 budaya positif. Mungkin ini kita karena belum tahu, jadi bagaimana nanti apa yang mau disampaikan Bu Nabil, mari kita ikuti. Dan nantinya kalau nanti ada penyampaian atau apapun yang disampaikan Bu Nabil tentang budaya positif yang mau disampaikan untuk kemajuan dan bagaimana kiat-kiat untuk SD kita, mari kita jalankan dan mari kita perbaiki apa yang sudah berlaku di sekolah ini yang bisa membuat kemajuan dan perbaikan sekolah kita laksanakan. Karena itu teman-teman semuanya, mari kita ikuti bareng-bareng kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Amin. Berikutnya untuk sedikit aja untuk pengarahan untuk siang hari ini. Saya minta ini karena ada tanda kutipnya tadi disampaikan di situ budaya positif. Saya menginginkan sekolahan kita ini ada titik berat yang akan nanti kita ambil untuk pembiasaan yang positif untuk sekolahan kita.
Jadi kita tunggu apa yang disampaikan Bu Nabil. Nanti setelah itu kita eksekusi apa yang kita sepakati dan kita setujui bareng-bareng. Jadi kita sepakati dan kita jalankan. Tidak cuma menyepakati saja, tapi harus kita jalankan bagaimana langkah-langkah berikutnya demi kemajuan sekolah kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roni atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memulai diseminasi saya pada siang hari ini. Mohon kerjasama Bapak Ibu. Jika nanti ada masukan atau saran bisa disampaikan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengajak atau menularkan ilmu yang sudah saya pelajari pada program Guru Menggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini saya akan mendiseminasikan, yaitu menyebarluaskan atau menularkan ide-ide yang telah saya pelajari. Nah, bagaimana sih pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif? Yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, juga ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagaimana pemahaman saya tentang itu? Mari kita simak bersama. Jadi di sini kita sebagai guru yang baik itu yang bagaimana sih? Nah, guru yang baik itu guru yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah dapat kita terapkan melalui konsep-konsep inti, diantaranya seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasinya itu karena diberi hukuman, biar tidak diberi hukuman, atau karena untuk mendapat penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Itu bagaimana caranya kita dapat menerapkan. Mari kita pelajari satu persatu. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi kita sebagai guru tugasnya di sekolah, sebelum memulai pembelajaran kita harus menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman terlebih dahulu agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, konsep-konsep inti budaya positif itu di sini ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Oke, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah permainan yang namanya cobalah buka. Buka, ya. Coba dengan Bapak atau Ibu di sebelahnya, bisa berpasangan. Pak Roni saja. Buka-bukaan ya Pak. Jangan ya.
dipanggil A dan juga dipanggil yang satunya dengan B. Kemudian silakan Bapak Ibu berhadapan, berpasangan. Pak Putra sama Pak Roni nggak apa-apa di depan sebagai contoh, Pak. Di depan sebagai contoh nggak apa-apa. Kita kan pas begini sih. Memang bahaya gitu. Langsung ngaduk aja. Kalau nggak kelihatan itu Pak, berdiri saja kita tolong Mas Salu berdiri saja. Monggo Pak Roni Mas Salu berdiri. Iya, Pak sayang Pak. Tidak apa-apa itu tutupan saja nggak apa-apa. Nah, coba salah satu mengepalkan tangan terlebih dahulu. Monggo siapa dulu yang ingin mengepalkan tangan? Tapi jangan tutup-tutup. Setelah mengepalkan tangan, siapa dulu ini yang salah satu saja dulu? Ya, Pak Roni dulu yang mengepalkan tangan. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Pak Roni itu. Dibayangkan isinya itu entah uang, entah apa. Kemudian Pak Roni harus menjaga benda yang sangat berharga itu di dalam kepala tangan Pak Roni itu. Kemudian tugasnya Pak Putra konangan-nangan nih Pak. Mencoba dengan segala cara bagaimana cara supaya Pak Roni bisa membuka kepala tangannya itu. Ya, dibujuk boleh, dihardik boleh, diintimidasi, digoda. Gimana caranya supaya Pak Roni mau membuka Tangan itu, aku kan tangannya itu coba. Dengan cara halus atau dengan cara nyatain buka. Kita ini loh, nyatain. Gimana? Berarti Bisa apa enggak? dibuka untuk dia menjawab berarti ya? Karena kan Tidak usah menjawab. Pak Roni ini kira-kira mau apa enggak melepaskan apa yang ada di kepala tangannya ini? Kira-kira. SPJ ini kata gerak. Ayo, Boleh, mengganti kan boleh. saya kasih waktu 30 detik. Saya kasih waktu 30 detik. SPJ ini kata gerak. Bukan ini Indonesia. Lah iya. Kan itu regulasi di judulnya apa? Iya, sebenarnya kan belum buka itu ya. Jadi kalau mau buka kan mau menjawab apa yang dipikirkan. Enggak perlu dipikirkan. Jadi tugasnya Anda mau apa tidak Pak Roni membuka? Karena kan Pak Roni itu menahan atau mempertahankan apa yang ingin dijaga itu. Karena itu kan sangat berharga. Oh, yang regane tukune sate larang nek Iya, iya. kan enggak pun cocok. Ya kan mau buka ya SPJ ini kan BP. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini ayo. Kamu caranya. Bagaimana menyerah Pak Putra? Pak Roni tetap ingin mengepalkan tangannya, tidak ingin membuka. Karena Pak Putra tidak ada usaha untuk merayu atau pengen buka atau pengen menanyakan apa, harusnya kan apa yang ada di dalam ini isinya apa, itu dia pengen tahu, terus mungkin rayuannya bagaimana biar mau membuka. Ini ya harusnya ini punya ide bagaimana, karena ya belum Rayu, juga ya. karena apa ya, Konsepnya tidak. belum membuat hati saya ternyata untuk membuka. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Roni dan Pak Putra. Monggo, kita kembali ke tempat duduknya. Nah, jawabannya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya? Siapakah yang mengontrol agar kepala tangan ini
Pikiran saya ya. Pikiran Pak Rani. Berarti jawabannya yang menentukan kita mau membuka atau tidak itu berarti kan diri kita sendiri. Dan yang mengontrol ini mau membuka apa enggak berarti juga diri kita sendiri. Meskipun itu ada ancaman, ada herdikan, ada rayuan, itu tidak akan mempan jika kita mempertahankan atau menguatkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi semua apapun kontrol apa yang akan ingin kita lakukan itu bisa hanya dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian makna dari kata kontrol itu apa sih? Ada seorang psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser. Dalam kontrol teorinya kemudian dikembangkan dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya murid itu bukanlah kita yang mengontrol, tapi siapa Bapak Ibu? Murid itu sendiri. Jadi anggapan kita bahwa murid itu yang kita yang mengontrol itu ternyata salah, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga kurang pas. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau menyalahkan orang lain, kemudian mengkritik kamu ini harusnya begini, itu justru tidak akan menumbuhkan karakter anak itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak itu sebenarnya juga tidak benar. Lalu siapa yang sebenarnya bisa mengontrol anak atau murid? Yaitu ya murid itu sendiri. Ya, ini jadi ada sedikit kata-kata dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semua itu tergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Kalau kita ingin merubah lingkungan di sekitar kita, bisa kita mulai dari diri sendiri, terutama dari perilaku kita atau sikap kita terlebih dahulu. Kemudian, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya stimulus respon itu menjadi kebutuhan kita itu sama, tapi nyatanya yang benar kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan apa yang dilihatnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak bisa. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu tergantung diri kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu juga kurang pas. Seharusnya semua perilaku itu bisa dipandang sebagai ada alasannya gitu. Orang itu melakukan sesuatu pasti ada alasan dan tujuan, meskipun itu kadang tidak benar atau salah. Orang lain bisa mengontrol saya,
itu juga salah. Yang benar hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian kebalikannya juga seperti itu. Bukan saya yang bisa mengontrol orang lain, tetapi saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu juga salah. Yang benar kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu salah. Yang benar berpikirnya harus menang dan menang, karena setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu memiliki alasan atau tujuannya sendiri. Nah, sekarang yang kedua ada disiplin positif. Nah, ini disiplin positif di sini. Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak Muslihan? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti dihukum membaca, dihukum membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oh, tidak ada jawabannya. Jawabannya saya simpan sendiri. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu benar yang dikatakan Pak Muslihan bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Tepuk tangan buat Pak Muslihan. Jadi tidak setuju ya kalau anak itu disiplin dengan cara menghukum, meskipun anak itu melakukan kesalahan, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak, itu sebenarnya juga kurang pas ya. Jadi jawabannya harusnya tidak setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Sekali lagi mohon dijawab. Sebenarnya juga tidak boleh. Gimana Bu? Bu Iji? Tidak boleh, tidak setuju berarti Bu Iji ya? Iya. Jadi memberikan motivasi kepada anak agar mau belajar, memberikan memberikan penghargaan ya. Itu sebenarnya juga kurang pas. Meskipun tidak salah ya, tapi kurang pas. Karena apa? Karena motivasinya tidak tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi sifatnya bisa terpaksa hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, di sini mari kita belajar. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar kata disiplin, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, terus patuh, taat. Nah, itu benar apa enggak Bapak Ibu? Yang dipikirkan disiplin itu pasti begitu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Anak itu salah, kalau nggak dihukum nanti nggak jadi disiplin. Itu sebenarnya juga kurang pas. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau bisa mulai sekarang tidak perlu menghukum anak. Istilahnya hukuman itu tidak perlu. Juga mungkin begitu Kak Kusiran ya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berangkat pagi
pagi, pulang sesuai jam. Itu kan disiplin gitu. Tapi kita kadang merasa tidak nyaman. Bener gitu, yang kita rasakan sebenarnya seperti itu. Sabar. Sudah berapa menit, Bu? Belum ada 1 jam kan, Bu? Kita lanjut dulu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu disiplin diri, ya. Jadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, bukan dari lingkungan atau orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam diri atau motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau bisa, disiplin yang kita lakukan sehari-hari itu seharusnya tumbuh dari dalam diri kita, sadar akan kebutuhan itu sendiri, tidak karena dipaksa. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini tentang standar pendidikan nasional. Minta tolong Bu Yanti dibacakan standar pendidikan nasional biar tidak ngantuk. Bisa baca, Bu. Maju ya, Standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar. Standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tepuk tangan berdua. Terima kasih Bu Yanti telah dibacakan ya. Jadi tujuan standar pendidikan nasional yaitu kita sebagai guru dapat membentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang dikemukakan oleh Diana Gosen, seorang perempuan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi perilaku manusia yang pertama.
Aku kok nek telat absennya jadi merah. Nek merah nanti tunjanganku berkurang. Itu masuk pada teori yang pertama. Kalau anak, aku nanti kalau telat dimarahi sama Bu Imah misalnya. Itu berarti anak memiliki motivasi perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena motivasinya ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Aku mau berangkat pagi misalnya, Pak Roni biar nggak marah sama aku. Biar dapat nilai 100 misalnya, itu berarti anak masih memiliki motivasi perilaku yang kedua. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Nah ini misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi murid misalnya, oh iya saya waktunya jadwal piket hari Selasa, murid itu tidak usah diobyani, tidak usah disuruh, diingatkan, diperintah, tapi sudah melaksanakan kewajibannya. Karena apa? Karena dia ingin mempunyai tempat belajar atau ruang kelas yang nyaman. Nah itu berarti murid tersebut sudah memiliki motivasi perilaku manusia yang ketiga. Nah, untuk dua motivasi perilaku yang pertama dan kedua tadi itu masih namanya motivasi eksternal, berarti motivasi yang ada dari luar diri atau dari lingkungan atau orang lain. Kalau motivasi yang ketiga itu sudah dari dalam dirinya sendiri, dinamakan motivasi internal. Nah inilah yang dinamakan atau yang diharapkan sebagai tujuan disiplin positif. Oke, jadi disiplin positif nanti yang akan kita terapkan di sekolah itu atau yang sudah berjalan, yang sudah kita terapkan, tujuannya yaitu agar anak itu memiliki motivasi dari dalam diri, bukan karena ingin dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Untuk yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisiknya maupun psikisnya untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi tidak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman dapat membuat anak membenci kedisiplinan. Jadi itu akibatnya atau efeknya jika anak diberi hukuman itu justru anak akan memiliki rasa benci terhadap disiplin. Kalau diberikan konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman sifatnya paksaan, mau gak mau harus dilakukan. Tapi kalau konsekuensi itu merupakan sebuah stimulus atau tanggapan dari anak itu sendiri. Kemudian hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman membuat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi membuat konsep diri yang baik.
Kalau hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Dan yang terakhir, ada rasa marah, ada rasa bersalah, terus kemudian merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu rasa yang akan muncul pada diri anak jika diberikan hukuman. Sedangkan jika diberikan konsekuensi, dia tidak merasa marah, bersalah, benci atau dipermalukan, tapi dia hanya kehilangan haknya. Kemudian hanya merasa tidak nyaman sementara dan diasingkan juga untuk sementara. Itu jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, coba mari kita tebak, kita jawab. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena datang terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti termasuk hukuman ya Pak. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah seperti waktu COVID dulu. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, saya berarti itu Push up karena nggak pakai masker. Konsekuensi. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Ya. Memberikan tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk maksudnya melepaskan ini ya, melepaskan sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia pakai sepatu coklat misalnya. Ini termasuk apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Nah, salah sih bisa kok. oke, yang ini ya, yang pertama itu ternyata namanya hukuman. Yang kedua juga hukuman. Diminta push up itu juga hukuman. Kemudian kalau menggantikan kertas itu namanya konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan yang tidak ada aturannya. Kemudian membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Nah, kalau yang ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu namanya juga hukuman. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini antara hukuman atau konsekuensi ya sebenarnya. Tapi karena hubungannya dengan pelajaran PJOK yang sudah menjadi kebiasaan kan biasanya sebelum olahraga itu pemanasan dulu nggih Pak Erwin nggih. Jadi kalau terlambat anak disuruh untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali sekalian untuk melakukan pemanasan. Itu namanya konsekuensi. Memasuki konsep inti yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita namanya manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, manusia butuh untuk bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian manusia itu juga butuh kebebasan. Manusia butuh kesenangan. Dan manusia juga butuh penguasaan. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, penjelasannya sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama,
kebutuhan untuk bertahan hidup. Sebelumnya monggo bisa diunjuk dahulu SM-nya biar nggak ngantuk. Sambil dijahar itu jajannya, oke? Misalkan nggak ngantuk, tepuk semangat. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya butuh sehat, butuh rumah, butuh makan, butuh pakaian. Itu namanya kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Contohnya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Menurut saya, murid Bapak Ibu, apakah ada yang pernah seperti itu? Suka minta jajan temannya? Ada nggak? Nggak tahu. Biasanya itu ada, pernah saya jumpai. Ternyata itu karena memang dia tidak diberikan uang saku oleh orang tuanya. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara meminta kepada temannya itu. Jadi dia tujuannya agar bisa bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contohnya, ketika seorang anak yang membuat masalah itu ternyata untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya. Ada ya Bapak Ibu ya? Murid yang sengaja melakukan kesalahan untuk mencari perhatian dari teman atau Bapak Ibu guru. Nah, ternyata murid yang seperti itu karena dia membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini peran orang tua di rumah itu sangat penting untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada muridnya. Jadi di sekolah dia biar tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau membuat masalah. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru, menari, dan suka mencoba-coba. Itu anak-anak. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contohnya, anak yang selalu diberi bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Jadi dia merasa bosan, padahal dia ingin ganti-ganti menu biar dia merasa terpenuhi keinginannya karena kebutuhan kebebasan yang dia miliki. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bercanda dengan teman-temannya. Itu anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan apa yang disenanginya. Contohnya, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika temannya saat kesal terlihat lucu. Mereka yang sedang berusaha dia penuhi ialah kebutuhan akan kesenangannya. Biasanya suka menggoda temannya supaya dia apa Pak? Banyak diguyu, dianggap dia itu lucu begitu. Itu namanya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan.
yaitu kemampuan anak untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, atas keterampilan yang dimiliki, atas pencapaiannya, kemudian ingin dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Pokoknya aku harus jadi nomor 1. Itu berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya. Contohnya, apabila anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi, wah, inilah aku bisa gawe nangis koncoku, aku iso buat takut koncoku. Itu termasuk dia anak yang memenuhi kebutuhan penguasaannya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini tugas kita di sekolah. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita bisa menjadi guru ketika menyelesaikan masalah anak. Itu kita bisa berada dalam posisi yang pertama bisa sebagai penghukum, yang kedua bisa sebagai membuat rasa bersalah, atau kita juga bisa menjadi guru yang dianggap sebagai teman, kemudian guru yang menjadi pemantau, atau dalam menyelesaikan masalah murid guru bisa menjadi seorang manajer. Bagaimana penjelasannya? Nah, ternyata di dalam budaya positif itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru dikatakan sebagai penghukum. Itu guru yang bagaimana? Yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: ayo patuhi aturan saya, atau awas ya kalau nggak patuh sama saya. Kemudian, kamu ini bagaimana sih? Kamu selalu saja salah. Sudah dibilangin berkali-kali kok tetap saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya kalau disuruh nulis kok gurunya bilang seperti itu. Nah, guru yang seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, guru yang seperti ini yang biasa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini namanya guru sebagai penghukum. Ya, kalau bisa guru tidak berada di posisi seperti ini. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang bagaimana? Yang menggunakan keheningan atau kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya, atau berapa kali Bapak harus bilang memberitahu kamu. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana? Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Jadi murid itu akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan merasa dirinya tidak dihargai karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini juga kalau bisa dihindari. Guru tidak perlu membuat anak menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi guru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui
persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi menjadi memposisikan diri sebagai teman dengan murid itu juga ada baiknya, ada tidak baiknya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, baiknya itu di sini kita bisa menjadi lebih akrab dengan murid. Guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya yang sering diungkapkan oleh seorang guru ketika menjadi teman dengan murid. Tapi sisi baiknya, sisi negatifnya atau tidak baiknya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, karena nanti bisa membuat murid menjadi tergantung kepada guru tersebut karena sudah biasa dibantu, biasa dimaklumi, biasa karena dibaiki, sering dibaiki, jadi dia merasa nyaman dengan guru tersebut sehingga dia tidak mau melakukan usaha atas dirinya sendiri. Yang keempat, posisi sebagai monitor atau memantau. Monitor di sini berarti guru hanya mengawasi. Pada saat mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi atau murid-muridnya. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya, guru bertanya, oke, peraturannya apa nak? Kok kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Nah, terus, kamu tahu nggak apa yang telah kamu lakukan? Misalnya kalau murid tidak memakai sepatu hitam, ditanya seperti itu. Terus ditanya lagi, sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo, kalau kamu nggak pakai sepatu warna hitam, itu masih pada posisi pemantau saja. Tadi boleh jam berapa? Itu ada 4 menit. Oke, sebentar ya. Oke, yang kelima ada manajer. Nah, posisi ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Dengan cara seperti apa ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid? Nah, kita tanya dulu, apa yang kita yakini? Nah, jadi di kelas itu kan ada keyakinan kelas. Nah, anak-anak ditanya dulu apa yang dibuat di kelas tersebut. Kemudian ada, apakah kamu meyakininya? Nah, itulah tugas seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Oke, pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama ini, kira-kira siapa yang mengatakan? Murid atau guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksudnya ini ya, guru yang memposisikan dirinya sebagai apa? Tadi kan ada 5, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti tadi sebagai posisinya sebagai apa? Bantu ibu atau bapak. Apa Pak Musran? Wah, berarti Pak Musran mendengarkan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus sebagai apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini tadi sebagai apa Pak? Tadi Pak? Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, sebagai penghukum ya. Yang pertama itu ternyata guru
membuat orang merasa bersalah, yang kedua sebagai penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, yang keenam penghukum. Nah, masih ada dua ya, ini yang keenam. Sabar. Tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu di sini apakah sudah membuat keyakinan kelas? Kelas 2 bagaimana? Dua masih aman. Belum kelas 6 bagaimana? Apakah sudah membuat Kesepakatan ya sudah. kesepakatan? Kesepakatan kelas namanya ya. Bu Wiji bagaimana kelas 5? Sudah. Bu Is kelas 4? Sudah. Iya. Pak Musiran kelas 3? Semuanya. Sudah. Sudah apa? Sudah. Kesepakatan juga. Membuat peraturan juga. Perputaran betul. Kesepakatan itu gimana? Saya paparan di sana. Kesepakatan kalau teman. Kelasnya di sana Pak. Iya. Mengapa disebutnya tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya. Jadi tujuannya dibuat keyakinan itu karena kita memiliki tujuan agar memiliki nilai-nilai keselamatan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku atau yang lainnya. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Ya, biar karena namanya yakin itu berarti harus dari dalam diri. Nah, itu nanti bisa memotivasi murid itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira yang kemarin Bapak Ibu buat itu langkah-langkahnya sudah sesuai apa belum? Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak daripada peraturan. Berarti dia lebih rinci, lebih jelas. Kalau peraturan terkadang kurang spesifik, gitu ya, kurang konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya tidak ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya kurang tepat. Bisa diubah dalam bentuk positif. Misalnya bagaimana Bapak Ibu kalau diubah menjadi kalimat yang lebih positif? Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah di tempatnya. Tuh, ya. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi konsisten bisa diterapkan di kelas selalu, tidak hanya habis dibuat, ditempel sudah itu jangan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu guru tidak langsung menulis, membuat peraturannya ini terus ditempel, tidak, tapi murid dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Apa saja yang disepakati di kelas ini. Kemudian mencatat semua apa yang dicurahkan murid. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Seperti mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif seperti tadi ya. Misalnya yang ini jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya menjadi bagaimana? Berjalanlah di kelas. Nah, kemudian meninjau kembali pendapat yang telah dicurahkan murid. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka murid disuruh meninjau ulang kembali supaya lebih ingat dan memastikan keyakinan apa saja yang telah disepakati.
dan diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat, diingat, dipahami, dan diterapkan. Ya. Tepuk tangan dong buat Pak Musiran. Kemudian jika di sini ada peraturan-peraturan, maka jika diubah menjadi keyakinan kelas itu bagaimana saja? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka itu adalah nilainya. Nah, nilai dari keyakinan kelas tersebut itu anak biar tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan yang telah dibuat tadi itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak, ya, karena telah dibuat sebagai keyakinan kelas tadi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu jika peraturan. Maka keyakinan kelasnya akan menumbuhkan anak menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu anak juga akan menghormati orang lain, menghormati dirinya sendiri, dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, misalnya peraturannya seperti itu, maka nilai keyakinan kebajikan yang muncul pada keyakinan kelas yaitu tentang keselamatan dan menghormati atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jadi nilai kebajikan yang muncul pada keyakinan kelas tersebut adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu berarti menghormati atau menghargai. Gunakan masker, berarti nilai kebajikan yang didapatkan yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga untuk menumbuhkan keselamatan dan keamanan. Terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Nah, ini Bu Iman maksudnya kemarin saya yang waktu kelas 6, siapa namanya, Bu Mimi atau siapa yang kemarin jenengan panggil di kantor itu kan dia sebenarnya mempunyai masalah, ya. Masalah seperti itu bisa digunakan dengan cara segitiga restitusi, yaitu cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini guru dalam segitiga restitusi ini memposisikan diri sebagai manajer untuk memperbaiki kesalahan murid tanpa menghukum atau menghaji atau membuat murid merasa bersalah, yaitu dengan cara segitiga restitusi ini, ya. Yang dimaksud segitiga restitusi, nah seperti ini, disebut segitiga karena bentuknya ya segitiga seperti ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak ditanya, benar kamu tadi melakukan ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Itu maksudnya tadi yang kamu lakukan itu berarti termasuk kesalahan atau bukan. Misalnya itu sudah termasuk divalidasi tindakan yang salah. Murid kan akan mengakui kesalahannya berarti ya. Nah, setelah itu murid ditanya kembali, yaitu pada tahap menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah menanyakan keyakinan, mengakui kesalahan, kemudian coba kita ingat kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama kemarin di kelas, kan sudah ada. Nah, itu kira-kira kamu harus bagaimana jika kamu melakukan kesalahan itu. Nah, ini namanya segitiga restitusi, cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak
tahap menstabilkan identitas. Jadi tahap pertama adalah menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Kemudian pada tahap validasi kebutuhan. Nah ini murid berkata, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah ini. Kemudian tahap yang terakhir menanyakan keyakinan seperti tadi. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Ya, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Tahap-tahap ini yang digunakan oleh guru. Oke, dari pemaparan budaya positif tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau memberikan tanggapan atau usulan? Monggo Pak Roni, saya minta untuk memberikan tanggapannya, ya. Ntar Pak Kesana di video, Pak. Begini Bapak Ibu, untuk tanggapan saya sebenarnya ada sedikit ganjalan mungkin begini. Yang disampaikan Bu Nabil dari awal tadi ini kan tentang perubahan itu disiplin dari diri sendiri. Tapi kita itu sebagai yang biasanya karena kita sudah makan garam, sudah istilahnya punya banyak pengalaman. Contohnya anak saja, kita tidak diperbolehkan untuk memberi pengarahan atau kedisiplinan. Tapi kalau tidak diberikan seperti itu, anak itu tidak akan mungkin istilahnya kalau kita ini aja kita bayangkan, kalau anak nanti kita biarkan nanti pembelajarannya sekarang, kalau dibiarkan biar tahu kesalahannya, nanti kalau misalkan kesalahan itu kecil nggak masalah, tapi kalau sudah melakukan kesalahan yang besar itu kita efeknya di kita. Jadi paling enggak itu kalau menurut saya itu juga baik. Gini, harusnya ada presentasi istilahnya gini. Ada 80% ini yang muncul dari diri sendiri, tapi paling enggak ada 20% ini kita memberi perubahan untuk anak. Contohnya dalam pilihan anak saja, pilihan di dalam sekolah, kita wajib mengarahkan. Ini yang baik karena kita tadi dari awal saya sampaikan, kita ini sudah banyak makan garam, banyak pengalaman. Jadi pengalaman yang kita peroleh ini kita memberikan gambaran ke anak biar dia memilih sendiri tetap. Tapi paling enggak kita memberi pengarahan. Tapi kan tadi kalau 100% tidak boleh diberikan pengarahan atau mungkin ini kalau menurut saya kurang pas menurut saya. Karena anak itu kalau nanti sudah melakukan perbuatan yang istilahnya berimbas ke besar, itu kita sudah sulit untuk memperbaiki itu yang pokok-pokok yang beberapa yang disampaikan tadi. Ini kalau menurut saya seperti itu. Jadi anak itu yang memang harus kita sedikit ada pengarahan, gambaran, istilahnya wawasan, kita memberikan petuah itu juga penting. Dan tadi ada juga yang disampaikan kita harus tumbuh dari diri sendiri, betul. Contohnya kita sendiri aja, guru. Kalau misalkan kedisiplinan yang dari awal tadi, yang pertama itu misalkan kita sendiri. Kalau kita tidak ada istilahnya penekanan untuk pinjer jam segini dan jam segini, itu untuk sekarang aja, kita lihat sekarang aja. Kalau tidak dibuat seperti itu, guru ya seperti dulu. Tapi karena sekarang ada istilahnya pinjer seperti itu, jadi mau nggak mau kan ini seperti kayak kedisiplinan, tapi kayak termasuk paksaan. Mungkin harus ada sedikit paksaan untuk membenarkan yang sudah salah. Contohnya guru yang biasa
mungkin telat pulangnya apa. Nah, karena ada pinjer ini untuk pembelajaran, untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi nanti akan tumbuh dari dalam hati, akan tumbuh dari diri sendiri. Ini bagaimana caranya nanti saya harus memperbaiki dan memperbaiki. Ini contoh. Terus nanti contoh seperti kita memberi contoh karena kita sebagai guru untuk anak, biar anak ini disiplin, harusnya kita sebagai seorang contoh yang memberi contoh yang baik. Itu inti dari tadi beberapa yang saya tangkap apa yang jenengan sampaikan. Ini jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita bareng-bareng kita ini bekerja untuk cari rezeki dan ibadah. Jadi harus kita sungguhkan dalam hati ini, jangan karena ada penekanan dari pemerintah daerah atau mungkin dari kepala sekolah, jadi kepala sekolah minta seperti ini yang disampaikan tadi Dianti, aku sedang itu tapi gini. Nah, bagaimana di Senin Pak Roni itu berarti kalau masih ada rasa takut, yo nabi. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada rasa takut seperti itu, sebenarnya rasa takut kan tidak boleh tadi yang disampaikan. Tapi kalau tidak seperti itu, mungkin yo cuek saja, telat yo tidak, santai saja. Soalnya ya biasa saja, Roni ada dae kan gitu. Jadi ini yang bisa sampaikan. Mungkin ada beberapa teman juga tidak setuju apa yang saya sampaikan. Ini kan sudut pandang kita masing-masing. Jadi kalau menurut saya seperti itu, harus ada minimal 20% dari 100% itu untuk memberikan perubahan. Jadi kita perlu ada pengarahan, memberikan kedisiplinan, atau mungkin ada sedikit cara halus yang sebagai manajer yang disampaikan tadi. Jadi kita memberi pengarahan, itu tidak termasuk menghardik atau hukuman atau kedisiplinan, tapi ini sebagai manajerial seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini diseminasi saya tentang budaya positif, yaitu mari kita menjadi guru yang baik yang bisa mewujudkan budaya positif tentang disiplin positif di sekolah. Dan untuk mewujudkan budaya positif itu tentunya kita harus bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, konsisten, dan utamanya semua yang akan kita lakukan bisa kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Apapun yang akan kita inginkan, akan kita ubah pada lingkungan kita, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ngoten nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Mohon maaf apabila pemahaman saya tentang budaya positif ini masih kurang banyak karena keterbatasan kemampuan saya. Jadi mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.